Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di malam hening tanpa purnama, diperjalankanlah hambanya dari Masjidil Haram tempatnya ke Masjidil Aqsa tujuannya. Dipanggillah Nabi tercinta ke hadirat Allah yang kuasa. Langit dan bumi jadi saksinya, menerima tugas salat yang 5. Sahabat, itu adalah penggalan dari lirik dan syair lagu yang saya ciptakan tahun 2016 yang lalu, yang saya beri judul Isra Mi'raj. Sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat penting kita sebagai manusia untuk dilakukan, dilaksanakan, bahkan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya sholat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan tugas sholat kepada kita semua sampai memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu langsung dengan Allah. Dan itu terjadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sahabat, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada selain yang duduk menunggu waktu sholat selama ia dalam keadaan suci, melainkan para malaikat mendoakan dia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Dari hadis tersebut, seyogianya hidup kita itu hanya untuk diciptakan atau menunggu dari datangnya waktu sholat dan waktu sholat yang lainnya. Artinya, kegiatan apapun itu di luar sholat itu hanya sebagai pengganjal dari pelaksanaan sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Nah sahabat, sekarang kita coba tanya diri kita sendiri. Karena terkadang kita merasa bahwa sholatlah yang menjadi pengganjal dalam kehidupan atau kegiatan kita sehari-hari. Masya Allah. Oleh karena itu, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Lalu ketika timbul pertanyaan, apa yang harus kita perbaiki? Itu jawabannya
terletak di dada kita masing-masing. Karena selama ini barangkali kita banyak sekali kesalahan dalam hal melaksanakan sholat. Sebagai contoh, satu yang mesti diperbaiki, waktu sholat. Apakah kita sudah mulai melaksanakan di awal, kadang-kadang di tengah, atau terkadang di akhir waktu sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali yang harus kita perbaiki, cara berpakaian kita dalam melaksanakan sholat. Apakah kita masih berani memakai pakaian yang ketika pakaian tersebut dipakai hanya untuk sekedar berkunjung kepada tetangga, kita tidak berani, apalagi untuk menghadapi atasan kita, atau kita pakai untuk ke undangan, sementara untuk sholat kita masih berani memakai pakaian tersebut. Perbaiki saja. Hal yang ketiga barangkali tidak kalah penting, bahkan ini sangat penting, kesucian tubuh kita. Berwudu. Barangkali selama ini wudu kita masih belum sempurna. Ketika wudu diantaranya adalah membasuh tangan, dimulai dari tangan sampai ke sikut. Jangan-jangan selama ini kita membasuh tangan dari sikut dulu menuju tangan. Begitu juga dengan kaki barangkali. Nah sahabat, hal yang lain yang mesti kita perbaiki, introspeksi diri sendiri, dan kita perbaiki masing-masing. Khusyuknya sholat. Ada sebuah pendapat yang mengatakan kita itu memang sangat hina di mata Allah. Tapi lebih hina lagi bagi kita ketika satu saat, 1 menit, setengah menit, bahkan mungkin cuma 0,00 menit kita diharuskan untuk menghapus semua pikiran kita tentang dunia, yaitu cuma dengan mengangkat tangan dan berbicara Allahu Akbar. Kita tidak pernah mampu menghapus urusan dunia, padahal cuma saat Allahu Akbar takbiratul ihram. Atau bisa jadi kehinaan itu terjadi ketika kita sedang sholat, berhadapan langsung dengan Allah, tapi kita bingung, kita rakaat berapa ini? Kok bisa? Ada satu kegilaan lagi yang bisa terjadi. Katakanlah ketika kita mau melaksanakan atau sedang melaksanakan sholat subuh, di antaranya ada kewajiban kunut. Yang ketika kunut, kalau kita tertinggal, itu diganti dengan sujud sahwi. Arti daripada sujud sahwi sendiri itu adalah sujud karena kita lupa. Kita mau kunut lupa, kemudian sudah terlanjur untuk sujud, maka kita niat untuk sujud sahwi. Sujud karena lupa. Tapi apa yang terjadi sahabat? Mau sujud sahwi saja kita lupa. Akhirnya dalam satu sholat 2 rakaat kita 2 kali lupa. Masya Allah. Sahabat, semoga kita dari berbagai kesalahan kita, kekurangan kita, kita senantiasa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.